Organ pada tumbuhan, titik potensi sel dan kultur jaringan. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan merupakan kumpulan beberapa jaringan yang memiliki tujuan dan peranan tertentu di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, menurut fungsinya, organ dibedakan menjadi kelompok vegetatif dan kelompok generatif. Adapun kelompok vegetatif di sini adalah organ yang digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Seperti yang kita tahu, di sebelah kiri slide ada daun, batang, dan akar. Sedangkan organ generatif terdapat biji, bunga, dan buah. Pada organ generatif, daun memiliki berbagai macam bentuk dan struktur. Kebanyakan daun mengandung klorofil, dan digunakan untuk proses fotosintesis. Batang memiliki berbagai macam bentuk dan beberapa struktur. Fungsi utama batang adalah penunjang tumbuhan, serta akar yang merupakan organ paling bawah di mana sari-sari makanan terserap dari dalam dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada organ generatif terdapat biji yang merupakan bakal biji dari tumbuhan berbunga. Biji adalah embrio yang telah termodifikasi dan berkembang sebagai organ generatif. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan organ seksual secara generatif, di mana di dalamnya terdapat putik dan benang sari yang berperan sebagai organ utama perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga dapat muncul secara tunggal ataupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Yang terakhir merupakan buah. Organ pada tumbuhan ini merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji. Kita masuk pada organ vegetatif. Akar. Akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah akar primer, yang kedua ada akar liar atau akar adventif. Akar primer tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan mati. Akar primer bisa dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Lalu, yang kedua adalah akar adventif. Akar adventif adalah akar liar yang tumbuh pada batang, daun, dan jaringan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi dari akar primer adalah untuk menyerap air dan garam-garam, mineral, serta nutrisi lainnya yang berada di bawah tanah untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Akar primer ini dapat tumbuh pada bagian bawah tumbuhan. Sedangkan akar adventif bersifat permanen dan temporer. Karakteristik akar ini dapat tumbuh dengan atau tanpa menyentuh tanah. Akar adventif fungsi untuk menyerap air dan mengalami modifikasi sebagai organ perayap, penopang, dan parasit atau host story. Bisa dilihat akar adventif, mereka tidak memerlukan tanah, bahkan dapat tumbuh secara liar pada batang, daun, serta jaringan lainnya untuk menyerap nutrisi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur akar. Struktur akar dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam tanah. Selanjutnya ada epidermis atau epithel dan lapisan pelvifer. Terdiri dari sel-sel yang berdinding tipis dan tidak mengandung kutikula. Epidermis merupakan lapisan yang berada di bagian terluar dari
struktur akar. Yang ketiga adalah korteks. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim yang terkadang mengandung karbohidrat dan kristal. Posisi korteks berada di bawah epidermis dan terlindungi oleh lapisan epidermis. Yang keempat adalah endodermis. Endodermis terdiri dari satu sel dan struktur fungsinya berbeda dengan sel di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah stele atau silinder pusat. Stele adalah bagian yang berada pada tengah organ akar yang terletak di sebelah endodermis, tepatnya di dalam dari endodermis. Di sini disediakan gambar struktur akar di mana terdapat penampang akar secara vertikal maupun horizontal atau secara tampak samping dan tampak atas. Pada bagian bawah terdapat tudung akar yang berfungsi melindungi promeristem. Bisa kita lihat di sini. Bagian promeristem terdiri dari bagian meristematis, bagian perpanjangan, dan bagian yang telah berdiferensiasi. Selain melindungi promeristem, tudung akar juga membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam tanah. Tudung akar ini tersusun dari sel-sel parenkim yang hidup dan mengandung pati. Selanjutnya kita lihat pada lapisan terluar akar terdapat epidermis. Epidermis terdiri dari sel-sel yang berdinding tipis dan tidak mengandung kutikula. Sel-sel epidermis di ujung berkembang menjadi rambut akar dan berfungsi untuk absorpsi air dan mineral serta menguatkan posisi dalam tanah. Pada jaringan dewasa, eksodermis akan menggantikan posisi epidermis. Pada selanjutnya, kita akan melihat korteks. Bagian korteks berada di bawah lapisan epidermis. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim yang terkadang mengandung karbohidrat atau kristal. Dinding sel pada lapisan terluar korteks mengandung zat suberin dan berdiferensiasi menjadi eksodermis. Eksodermis inilah yang akan menggantikan epidermis setelah jaringan epidermis tersebut dewasa atau mengalami kerusakan. Dan korteks inilah adalah bagian dalam yang berdiferensiasi menjadi endodermis. Yang selanjutnya adalah endodermis. Bisa kita lihat, endodermis merupakan bagian setelah korteks yang berada di bawah lapisan korteks atau berada di dalam lapisan korteks. Endodermis terdiri atas satu lapis sel yang struktur dan fungsinya berbeda dengan sel yang di sekitarnya. Pada endodermis, dinding sel mengalami penebalan disebut pita Kaspari yang tersusun atas zat suberin, kitin, lignin, dan selulosa. Fungsi dari pita Kaspari adalah untuk menghalangi lewatnya cairan dari dalam tanah melalui dinding sel sehingga cairan atau air mengalir melalui sitoplasma. Yang terakhir, sini ada stele atau silinder pusat. Pada stele, bagian yang berada pada tengah organ yang terletak di sebelah epidermis terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Pada stele silinder pusat, perisikel tumbuh ke akar samping membentuk akar ratelar. Sistem berkas pengangkut tersusun dari jari-jari silem dan bentuknya bervariasi bersering dengan floem. Jadi di dalam silinder pusat terdapat perisikel, terdapat
jaringan pengangkut berupa floem yang bersebelahan dengan xilem. Berikut perbedaan struktur anatomi akar dikotil dan monokotil. Pada gambar A disajikan struktur akar dikotil. Akar dikotil tidak memiliki parenkim sentral, tetapi terdapat kambium di antara xilem dan floem. Yang hal tersebut merupakan tipe akar dari tipe kolateral terbuka. Bisa kita lihat strukturnya merupakan tipe kolateral terbuka, di mana di sini disajikan bahwa protoxilem dan metaxilem terletak berjauhan. Selanjutnya, pada struktur akar monokotil memiliki parenkim sentral, tetapi tidak ditemukan kambium, atau bisa kita sebut tipe kolateral tertutup. Parenkim sentral berkembang dengan baik, bahkan berkembang menjadi sklerenkim ketika jaringan dewasa. Bisa kita lihat struktur dari akar monokotil berbeda dengan akar dikotil. Pada monokotil, letak protoxilem dan metaxilem terletak bersebelahan. Oke. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak pada bagian permukaan tanah dan berfungsi sebagai menopang daun, bunga, dan buah, atau menopang tubuh tumbuhan. Pada batang terdapat buku atau ruas di mana daun tersebut tumbuh. Biasanya daun tersebut dapat tumbuh dengan jumlah satu atau lebih. Susunan daun yang tumbuh disebut filotaksis. Filotaksis pada tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti berhadapan dua atau berlipat-lipat dan lain-lain. Pada tempat munculnya daun disebut buku atau nodus. Bisa kita lihat pada gambar. Dan bagian di antara buku tersebut terdapat internodus atau ruas. Ruas pada internodus memiliki panjang yang berbeda-beda. Dan ini merupakan bagian secara umum dari batang yang tersusun tanpa ruang antar sel. Dinding epidermis mengalami penebalan dari zat kutin. Epidermis dapat termodifikasi menjadi trikoma, stomata, sel silika, dan sel gabus. Stomata pada epidermis akan berkembang menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan, atau bisa kita sebut transpirasi. Selanjutnya adalah korteks. Korteks tersusun dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks merupakan bagian tumbuhan yang memiliki kandungan klorofil sehingga dapat mengalami fotosintesis. Pada korteks, sklerenkim berupa sklerit atau serabut, serta bisa juga berupa idioblas yang memiliki bentuk dan fungsi berbeda dengan sel sebelahnya.
Bagian korteks yang paling dalam adalah floterna. Pada batang dikotil, floterna berisi zat tepung yang disebut tepung sarung dan dapat mengalami penebalan membentuk pita Kaspari yang disebut lapisan endodermis. Pada tumbuhan sekulen yang tumbuh di padang pasir, terdapat jaringan penyimpanan air pada korteks dan empulurnya. Jaringan penyimpanan air ini merupakan parenkim air yang berada pada korteks. Yang terakhir adalah stele. Stele atau silinder pusat merupakan bagian yang berada pada tengah batang yang terletak di sebelah endodermis. Stele terdiri atas perisikal berkas pengangkut dan parenkim serta empulur. Pada stele terdapat empulur yang memiliki karakteristik jaringan parenkim. Kita masuk pada struktur batang. Kita bisa lihat pada batang dikotil memiliki empulur atau jaringan paling bawah atau jaringan paling dalam, sedangkan pada monokotil tidak memiliki jaringan empulur. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Struktur batang dikotil memiliki ukuran yang lebih besar daripada monokotil, serta jaringan pengangkut seperti floem pada dikotil terletak di sebelah luar xilem dan terdapat kambium di antara xilem dan floem. Jaringan dasar dibedakan menjadi korteks dan empulur, dan kita tidak bisa ditemui pada monokotil, serta ikatan pembuluh pada dikotil tersusun dalam satu lingkaran. Kita bisa lihat ikatan pembuluhnya terstruktur dalam satu lingkaran. Yang selanjutnya adalah struktur batang monokotil memiliki struktur anatomi yang lebih kecil daripada tumbuhan batang dikotil. Pada monokotil, floem dan xilem terletak bersebelahan dan tidak terdapat kambium di antara xilem dan floem. Jaringan dasar tidak dibedakan menjadi korteks dan empulur dan tidak memiliki ikatan pembuluh yang besar. Kita bisa lihat strukturnya pada jaringan dikotil, batang dikotil memiliki jaringan yang paling dalam yang disebut empulur, di mana empulur tadi sudah kita bahas merupakan jaringan terdalam yang memiliki karakteristik sebagai jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat modifikasi untuk menyimpan air dan sebagai parenkim pengangkut dan serta parenkim penutup luka, dan masih banyak lagi seperti asimilasi dan parenkim penimbun. Selanjutnya kita masuk pada organ vegetatif yang kedua, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai organ fotosintesis, transpirasi, dan gutasi. Daun membantu tanaman untuk bernafas sekaligus sebagai pertahanan. Fungsi utama daun adalah mengonversi karbon dioksida, air, dan sinar UV menjadi gula, misalnya glukosa melalui proses fotosintesis. Nah, gula sederhana yang dibentuk melalui proses fotosintesis kemudian diproses menjadi makromolekul, misalnya selulosa yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel tanaman dan struktur lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa organ daun dikatakan sebagai organ pertumbuhan, karena dia memiliki fungsi yang sangat spesifik sebagai proses dari pembentukan dinding sel tanaman dan struktur tumbuhan lainnya. Struktur daun sangat bervariasi sesuai bentuk hidupnya.
terdapat daun seromorfi, daun dikotil, dan daun monokotil. Pada daun seromorfi, modifikasi daun yang hidup pada lingkungan kering memiliki ukuran daun yang kecil. Modifikasi daun juga dapat ditemukan berupa duri, contohnya pada tumbuhan sekulen. Sedangkan pada struktur monokotil dan dikotil terbedakan dari struktur jaringan yang terdapat pada daun. Nah, selain fotosintesis, pada daun berfungsi untuk transpirasi yang mengacu pada pergerakan air melalui tanaman dan penguapan selanjutnya melalui daun. Ketika stomata terbuka dan mengakomodasi difusi karbon dioksida ke dalam tanaman untuk fotosintesis, selanjutnya proses air keluar. Nah, proses tersebut yang dinamakan dari proses transpirasi. Proses ini juga berfungsi mendinginkan tanaman melalui penguapan air daun serta mengatur tekanan osmotik tanaman. Selanjutnya, gutasi berfungsi sebagai ekstraksi xilem yang dari tepi daun dan tanaman vaskuler lainnya karena meningkatnya kadar air di tanah pada malam hari. Ketika stomata ditutup, tekanan yang disebabkan dari hasil akar dalam kebocoran air dan xilem itu dapat diminimalisir dari proses gutasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur daun. Nah, yang pertama adalah epidermis. Epidermis pada daun mengandung sel-sel penjaga dan yang mengontrol dan mengatur pori-pori kecil di bawah permukaan daun. Pori-pori ini disebut stomata. Bisa kita lihat pada gambar. Ya, ini adalah stomata yang terletak pada sel-sel epidermis atau pada jaringan epidermis. Penebalan dinding sel diakibatkan oleh lignin kutin yang membentuk lapisan kutikula. Penebalan yang ini terjadi pada sel epidermis atau jaringan epidermis. Pada sel epidermis tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penutup stomata dan sel epidermis yang berada di dalam air. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata dan menghadap keluar, mengandung dan memiliki dinding sel yang lebih tebal. Pada epidermis terdapat stomata sebagai bentuk modifikasi yang dijadikan sebagai indikator untuk menentukan tipe daun. Yang pertama adalah tipe amfistoma, yaitu terdapat pada permukaan atas dan bawah. Stomatanya terdapat pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Yang kedua adalah tipe hipostoma, di mana stomata hanya terdapat pada permukaan bawah daun. Dan yang terakhir adalah tipe epistoma, di mana stomata terdapat pada permukaan atas daun. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, epidermis ini biasanya terdapat pada atas dan bawah daun, biasanya terdiri atas sel lapis dan beberapa sel epidermis ganda. Contohnya seperti ini, epidermis ganda yang kita bisa temukan pada daun sirih, daun beringin, dan bunga jepun. Berikut struktur daun. Yang pertama adalah lapisan terluar, terdapat kutikula, lalu ada epidermis atas. Di bawah epidermis terdapat parenkim palisade. Dan tentu saja yang berwarna pink adalah jaringan pengangkut, di mana
terdapat selendang pembuluh, xilem, dan floem. Dan pada bagian bawah terdapat epidermis bawah, yang di atasnya terdapat parenkim spons. Dan pada jaringan epidermis bawah, di sini terdapat sel penjaga, lalu ada juga stomata terletak pada epidermis bawah. Struktur daun selanjutnya yaitu adalah mesofil. Nah, mesofil terdapat pada tumbuhan dikotil dan berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau parenkim palisade, dan juga jaringan bunga karang parenkim spon. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Berikut adalah diferensiasi dari mesofil. Yang pertama adalah parenkim palisade. Parenkim palisade tersusun dari selapis atau lebih sel-sel yang membentuk silindris, tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil sehingga sangat efisien yang digunakan untuk proses fotosintesis. Daun yang terkena cahaya matahari langsung memiliki palisade lebih padat dibandingkan daun yang berada pada tempat yang teduh. Berdasarkan letak parenkim palisade, maka jenis daun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, daun dorsiventral yang memiliki palisade hanya pada salah satu sisi daun saja, baik bisa di bagian atas atau adaksial, atau di permukaan bawah daun atau abaksial. Yang kedua adalah daun isobilateral yang memiliki palisade pada kedua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dan yang ketiga, kita bisa temukan pada monokotil, yaitu daun unifisial, di mana mesofil tidak berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, parenkim spons tersusun dari sel-sel yang memiliki bentuk teratur, berdinding tipis, mengandung lebih banyak klorofil, lebih sedikit klorofil, dan memiliki ruang antar sel yang besar untuk pertukaran gas. Oke, kita bisa lihat parenkim berada di sini dan memiliki rongga udara, ruang antar sel yang besar untuk pertukaran gas. Dan ini adalah parenkim palisade yang tersusun dan mengandung banyak klorofil sehingga efisien untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya adalah struktur daun yang ketiga. Di dalam daun terdapat jaringan pengangkut. Bisa kita lihat jaringan pengangkut pada daun terdapat pada tulang daun. Tanda panah ini adalah menunjukkan tulang daun, di mana terdapat jaringan pengangkut xilem dan floem di dalamnya. Pada tumbuhan dikotil, tulang daun bercabang-cabang membentuk jala, sedangkan pada monokotil, tulang daun berderet sejajar dengan sumbu daun yang dihubungkan dengan berkas pengangkut kecil. Xilem selalu berada di atas floem dan berada dalam berkas pengangkut, sedangkan floem berada di luar berkas pengangkut dan memiliki sel-sel selendang pengangkut yang lebih besar dan tebal dan mengandung banyak klorofil. Yang selanjutnya adalah jaringan penguat. Disebut juga jaringan penyokong yang terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. Kolenkim pada jaringan penguat banyak ditemukan pada bagian sisi dalam lapisan epidermis dekat tulang daun. Bisa kita lihat. Dan sklerenkim banyak ditemukan pada berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Oke.
bisa kita lihat di sini adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong, di mana ada sel-sel kolenkim dan sel-sel sklerenkim. Nah, di sini tempatnya. Yang terakhir adalah jaringan sekretori berupa kelenjar sel resin, sel tanin atau sel mirosin yang terdapat atau dapat ditemukan pada beberapa sel parenkim pada ujung berkas pembuluh seperti rongga minyak. Nah, bisa kita lihat pada gambar jaringan sekretori ditemukan pada beberapa sel parenkim. Oke, selanjutnya adalah perbedaan struktur anatomi daun dikotil dan monokotil. Pada daun dikotil memiliki mesofil yang berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons bunga karang, dan pada monokotil jaringan mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade atau jaringan spons, melainkan menjadi jaringan parenkim yang memiliki fungsi bentuk yang sama. Jadi meskipun mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade atau jaringan spons, tapi dia menjadi jaringan parenkim dan memiliki fungsi dan bentuk yang sama dengan jaringan dikotil. Nah, bisa kita lihat pada gambar terdapat jaringan bunga karang dan jaringan palisade. Sedangkan ini hanya terdapat parenkim. Pada monokotil hanya terdapat parenkim dan memiliki fungsi yang sama dengan hasil diferensiasi pada tumbuhan dikotil. Kita masuk pada organ generatif. Yang pertama adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai organ generatif pada tumbuhan. Bunga sendiri merupakan gabungan atau modifikasi yang mencakup tangkai bunga dan membentuk struktur berbeda dengan sesuai kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, bunga merupakan perkembangan dari bakal biji atau satu organ yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga memiliki fungsi spesifik, diantaranya menarik dengan menyebarkan penyerbukan melalui serangga. Faktor lingkungan berkaitan dengan hal ini. Bunga bertindak sebagai organ seksual, sebagai tempat penyatuan gamet jantan dan betina dalam makrospora untuk menghasilkan biji. Terdapat perbedaan mencolok dari bunga monokotil dan bunga dikotil, di mana monokotil memiliki kelopak bunga dengan jumlah kelipatan 3 atau kelipatannya, sedangkan bunga dikotil memiliki kelopak bunga yang memiliki kelipatan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Berikut adalah struktur bunga. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla merupakan bagian yang paling mencolok dan memiliki fungsi yang menarik serangga yang digunakan untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga merupakan modifikasi daun yang berfungsi pula sebagai organ reproduksi pada daun. Yang kedua adalah kelopak bunga atau kaliks. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga yang memiliki fungsi melindungi mahkota bunga. Yang ketiga adalah bagian dasar bunga yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang keempat adalah tangkai daun atau pedicellus, adalah bagian yang paling bawah yang bertindak sebagai penunjang terakhir cabang bunga, selain pada penopang tangkai bunga yang berfungsi sebagai penghubung antara ranting dan bunga. Yang keenam adalah bakal biji. Bakal biji bisa ditemui pada tumbuhan berbiji. Bakal biji memiliki fungsi melindungi bagian tempat ditemukan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari
melalui proses penyerbukan. Dalam hal ini biji akan berkembang menjadi sebuah biji. Nah, yang selanjutnya adalah organ yang berperan sebagai proses perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu benang sari dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan atau androsium dan mengandung mikrosporia kotak sari yang berperan sebagai alat reproduksi jantan. Benang sari dibedakan menjadi satu tangkai sari atau filamen ini yang merupakan bagian menopang kepala sari dan memberikan posisi lebih tinggi dan meroda penyerbukan. Yang kedua adalah kelapa sari atau anter, bagian paling ujung yang mengandung dan menampung serbuk sari. Dan yang ketiga ada serbuk sari sendiri atau polen, terdiri dari sel-sel kelamin jantan untuk proses penyerbukan. Bagian yang ketujuh adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina atau ginoseum yang mengandung sel telur yang berguna untuk proses perkembangbiakan. Putik dibedakan menjadi satu tangkai putik atau stilus yang berfungsi sebagai menopang kepala putik. Dua kepala putik stigma, bagian ujung sebagai organ seksual betina, dan bakal buah ovarium yang terletak pada dasar buah. Yang ketiga bagian dari putik ini merupakan bagian organ betina yang berperan sebagai organ generatif atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya organ generatif lainnya ada biji. Nah, bagian biji berasal dari bakal biji yang mengandung calon individu baru disebut daun lembaga. Bisa kita lihat, ini adalah daun lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyerbukan yang diikuti oleh pembuahan biji. Biji memiliki fungsi diantaranya sebagai tempat cadangan makanan, alat perkembangbiakan atau bisa kita sebut sebagai benih, dan pembentuk tumbuhan baru. Biji dikotil memiliki dua daun lembaga berkeping dua. Dengan biji pada dikotil terdapat embrio dan kulit biji. Sedangkan pada biji monokotil memiliki daun lembaga berjumlah satu atau berkeping satu. Dan secara struktur biji monokotil hampir sama dengan biji dikotil, namun terdapat koleoptil atau selubung pelindung batang dan koleorhiza selubung pelindung akar. Bisa kita lihat pada gambar ini hanya berkepingnya satu dan ini berkeping dua, memiliki dua daun lembaga. Kulit biji berfungsi sebagai pelindung embrio dan merupakan bagian terluar. Kita lihat kulit biji. Pada beberapa kulit biji ditemukan lapisan sel memanjang tanpa ruang antar sel yang disebut Malpighi dan terdiri dari lignin dan kitin. Nah, sedangkan pada yang bagian ini adalah embrionya, embrio biji. Embrio biji bedakan menjadi tiga, yaitu radikula adalah calon akar, yang kedua adalah kotiledon adalah daun lembaga, dan ketiga adalah planula, di mana terdapat epikotil atau calon daun dan terdapat hipokotil atau calon batang. Dan ketiga bagian embrio tersebut merupakan bagian yang akan tumbuh membentuk suatu benih baru sebagai alat perkembangan dari tumbuhan. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bakal buah yang mengalami pembentukan sempurna. Proses ini disebabkan karena setiap bakal buah memiliki satu atau lebih bakal biji yang mengandung sel telur.
dan mengalami penyerbukan sehingga menjadi buah. Proses perkembangan buah berasal dari bakal biji yang mengalami proses pembuahan dan diawali dengan peristiwa penyerbukan. Kemudian serbuk sari mengalami perkecambahan dan akan tumbuh menjadi bulu sari yang berupa sperma. Selanjutnya bulu sari akan mengalami proses pertumbuhan menembus dinding butik dan menjadi bakal biji. Selanjutnya bakal biji akan bersatu antara sperma dengan yang terbentuk dari serbuk sari dan sel telur yang terdapat dalam bakal biji membentuk berupa zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot tak telah terbentuk akan mengalami perkembangan setelah menjadi sebuah embrio lembaga. Setelah bakal biji akan mengalami perkembangan menjadi buah biji dan dinding bakal buah perikarp akan mengalami pembentukan menjadi dinding buah dan membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras. Fungsi dari buah tersendiri itu adalah sebagai melindungi biji di dalamnya, menyediakan cadangan makanan dan sebagai sumber gizi. Di sini ada perbedaan dari biji monokotil dan biji dikotil. Biji dikotil kita bisa temukan pada buah pir atau buah apel, buah peach, anggur, dan orange. Nah, di sini terdapat bagian-bagiannya, terdapat perikarp, terdapat endokarp, dan terdapat mesokarp. Pada buah monokotil terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epikarp ini, yaitu lapisan yang keras dan tidak tembus air, dan selanjutnya adalah lapisan mesokarp, lapisan tebal dan berserabut atau berdaging, dan yang terakhir adalah lapisan endokarp, lapisan yang paling dalam dan tersusun atas sel yang tebal. Bisa kita lihat pada buah kelapa, dan karakteristik buah monokotil memiliki biji berkeping satu. Buah dikotil memiliki karakteristik yang hampir sama dengan beberapa bagian, yaitu epikarp, mesokarp, dan juga endokarp. Namun yang menjadi perbedaan di sini adalah bijinya, yaitu memiliki biji berkeping dua. Secara umum dapat kita rangkum bahwa antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil terdapat struktur-struktur organ yang berbeda. Bisa kita lihat pada keping biji monokotil memiliki satu kotiledon dan dikotil memiliki dua kotiledon. Pada tulang daun pada monokotil yaitu sejajar atau melengkung, dan pada dikotil tulang daun menyirip atau menjari. Pada batang berkas pengangkut tersebar pada seluruh batang, sedangkan pada daun berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, tersusun rapi dalam satu lingkaran. Bunga pada monokotil memiliki kelipatan 3 atau kelipatannya, sedangkan pada dikotil memiliki kelipatan 4, 2, 4 atau 5 serta kelipatannya. Akar pada dikotil memiliki akar serabut, dan pada monokotil memiliki akar serabut, dan pada dikotil memiliki sistem akar tunggang. Bisa kita lihat akar tunggang terdiri dari satu akar utama, dan akar monokotil atau akar serabut memiliki banyak cabang akar yang tersebar. Hanya perbedaan pada buah juga terlihat sangat signifikan. Pada monokotil terdapat contoh buah pisang, di mana
Biji dari buah pisang merupakan biji yang memiliki kotiledon atau berkeping satu, dan sedangkan pada buah mangga terdapat biji yang mengalami atau memiliki berkeping dua. Selanjutnya kita masuk pada titopotensi sel dan kultur jaringan. Titopotensi sel. Di sini disediakan apakah hubungan antara titopotensi sel dengan kultur jaringan. Nah, titopotensi sel itu merupakan kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi sebuah individu baru. Menurut G. Heberlein pada tahun 1898, setiap sel memiliki informasi genetik yang lengkap sehingga setiap sel dapat tumbuh menjadi sebuah individu baru. Teknik ini dikenal sebagai kultur jaringan. Sel tumbuhan memiliki sifat titopotensi yang lebih besar daripada sel hewan. Sel-sel ini berasal dari organ akar, batang, dan daun yang dikembangkan menjadi sebuah individu baru yang utuh. Dan seiring pengetahuan, ilmuwan mengetahui bahwa jaringan parenkim-lah yang memiliki sifat titopotensi sel yang baik dan tidak dapat ditemukan pada jaringan hewan. Nah, teknik kultur jaringan tersebut merupakan proses di mana titopotensi sel tersebut berlangsung. Pada tahun 1969, F.C. Stewart mengadakan eksperimen dengan mengambil satu sel ampulur wortel, kemudian ditumbuhkannya menjadi individu baru. Kita bisa lihat wortel diambil dari bagian batang dan diletakkan pada cawan Petri. Setelah diambil selnya, lalu dia dipindahkan ke dalam medium atau berupa medium, dan di sini terdapat kalus sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 4-8 minggu waktu pertumbuhan dapat muncul bakal daun dan calon akar, dan setelahnya dapat dipindahkan ke medium tanah. Nah, proses ini dinamakan titopotensi sel, di mana tumbuhan baru dapat diambil atau dikembangkan dari suatu sel pada jaringan tertentu pada tumbuhan. Teknik kultur jaringan adalah teknik kebanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan mata tunas. Kemudian membukannya dalam media buatan kaya nutrisi dan hormon secara steril. Nah, bisa kita letakkan dalam wadah yang tertutup dan tembus cahaya. Seperti yang tadi disebutkan, bisa jadi botol kaca atau cawan Petri, dan dilakukan pada suhu tertentu sehingga dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Selanjutnya, jenis-jenis kultur jaringan. Jenis-jenis kultur jaringan mengacu pada organ apakah atau jaringan apakah yang diambil untuk dimanfaatkan sebagai proses jaringan. Yang pertama adalah meristem kultur. Pada meristem kultur, kultur jaringan menggunakan atau diambil dari jaringan muda atau jaringan meristem. Selanjutnya adalah polen atau antarkultur, di mana menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Selanjutnya yang ketiga adalah protoplas kultur. Teknik kultur jaringan ini menggunakan eksplan dari protoplasma sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya, sehingga dinding sel tidak dapat melindungi protoplasma untuk melakukan perkembangan.
Yang selanjutnya yang keempat adalah kloroplas kultur. Teknik kultur jaringan ini menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dan pembuatan varietas baru. Ini merupakan bisa dimanfaatkan sebagai modifikasi dan menciptakan spesies baru dari teknik kultur jaringan. Dan yang terakhir adalah somatic cross. Penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan sehingga menjadi tanaman yang punya sifat baru. Sifat baru tersebut dapat berupa sifat yang lebih unggul atau yang lebih tahan dari hama dan memiliki keunggulan positif di bidang lain. Ini merupakan mekanisme dari jenis-jenis kultur jaringan. Ada dari subkultur yang diambil dari jaringan muda pada ujung daun, lalu melewati berbagai proses sterilisasi hingga menjadi tanaman dewasa, serta polen benang sarinya diambil, disterilkan pada LAF, laminar airflow, lalu diletakkan pada cawan Petri, dan mereka akan membelah diri dan berdiferensiasi menjadi jaringan yang utuh. Begitupun dengan kloroplas memiliki teknik dengan mengambil kloroplas yang diisolasi terlebih dahulu menggunakan beberapa bahan kimia yang terdapat pada gambar dan disimpan pada media hingga menjadi besar atau menjadi jaringan yang utuh, menjadi jaringan organ dan tumbuhan baru yang utuh. Nah, ini adalah protoplas, di mana diambil dari menggunakan eksplan protoplas untuk tujuan perbaikan tanamannya dengan proses yang hampir sama dari jenis-jenis kultur jaringan yang lain. Nah, tahapannya pada kultur jaringan ini ada beberapa tahapan, 6 tahapan. Yang pertama adalah sterilisasi. Bisa dilakukan pada LAF atau laminar airflow dan menggunakan alat yang steril. Sterilisasi pelaratan dapat dilakukan pada autoklaf dengan mencelupkannya pada etanol dan serta sterilisasi eksplan menggunakan alkohol. Dapat digunakan juga pemutih pakaian atau GCl2. Setelah sterilisasi selesai, pembuatan media dilakukan untuk proses selanjutnya. Pembuatan media tergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Media biasanya berasal dari garam dan mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar dan gula. Setelah proses pembuatan media selesai, adalah selanjutnya proses inisiasi. Inisiasi adalah proses pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikultur, seperti misalkan pada tunas. Nah, bagian yang dikultur merupakan tunas dari tumbuhan, maka tunas tersebut diletakkan pada media yang telah disterilkan. Nah, proses tersebut dinamakan inisiasi. Setelah inisiasi selesai, multiplikasi adalah proses selanjutnya yang dapat kita jumpai pada kultur jaringan, di mana multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan dalam LAF atau laminar airflow. Nah, tujuannya untuk menghindari kontaminasi yang berdampak dan yang dapat berdampak fatal jika kontaminasi tersebut mempengaruhi eksplan dan kultur jaringan yang sudah berlangsung. Selanjutnya, tabung reaksi yang ditanami eksplan diletakkan pada
rak-rak steril pada suhu kamar yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah multiplikasi berlangsung, terdapat fase pengakaran. Nah, eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar dan menandai proses kultur jaringan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, adanya proses aklimatasi menandai proses tersebut sudah berlangsung dengan baik dan bisa dikatakan berhasil. Proses aklimatisasi merupakan proses pemindahan eksplan yang awalnya dari botol menuju ruangan menuju bedeng atau lahan untuk dilakukan perkebaikan secara lebih luas, lebih besar, dan lebih memungkinkan tanaman untuk tumbuh menjadi ukuran yang sepenuhnya. Lalu apakah manfaat dari teknik kultur jaringan? Yang pertama, tidak membutuhkan tempat yang luas dan pembibitan tergantung pada musim. Pembibitan tidak tergantung pada musim. Yang kedua, dapat diperoleh bibit yang identik dengan induknya. Yang ketiga adalah kualitas dan kesehatan bibit terjamin. Yang keempat, dengan waktu yang singkat dapat diperlukan atau diperoleh bibit dengan jumlah yang banyak. Yang kelima, bibit yang dihasilkan seragam dan tidak cepat mengalami pertumbuhan. Terima kasih pembahasan organ tumbuhan dan kultur jaringan pada materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.